Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elvano dan selamat datang di kelas Dasar-Dasar Kreativitas. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah metode yang akan mengajarkan kita untuk mengatasi rasa takut, tidak mampu, dan ragu dalam diri kita menjadi sesuatu yang positif yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mencoba sebuah metode yang akan merubah cara berpikir kita harus tahu dulu apa manfaat dari berpikir kreatif. Karena bagaimanapun metode yang akan kita jalankan, kita pelajari untuk hari ini berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir nantinya. Berpikir kreatif adalah salah satu cara kita untuk melihat sebuah peluang nantinya. Jadi ada dua poin terpenting dalam cara kita berpikir dan berpikir kreatif itu. Intinya adalah kita harus bisa melihat peluang, dan dua, kita harus bisa mengantisipasi kegagalan. Itu fungsinya kita mempelajari metode yang akan kita coba hari ini. Dan berpikir kreatif hasilnya adalah sebuah produk kreatif pastinya, dan itu membutuhkan 3 langkah, yaitu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Segala sesuatu yang ada saat ini, di era kita saat ini, tidak ada yang 100% betul-betul orisinal. Contoh penerapan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi, contohnya adalah mungkin seorang chef yang berhasil menciptakan sebuah masakan baru. Masakan baru yang berhasil dia ciptakan pasti melalui proses amati, tiru, dan modifikasi. Pertama, dia mengamati bagaimana cara orang memasak. Kedua, dia pernah mencoba untuk memasak. Dari situ dia menganalisis apa kekurangan dari masakan tersebut. Dan akhirnya, yang terakhir, modifikasi. Dia berhasil menciptakan masakan yang sesuai dengan seleranya dia. Dan mungkin dia menamakan makanan tersebut dengan nama-nama yang baru. Itu adalah hasil dari ATM. Dan sekarang kita sama-sama coba menerapkan sebuah metode yang akan membuat kita berpikir lebih kreatif bersama anak-anak kelas 10 PSPT 1 dari SMK Gamacara. Tapi sebelumnya, jangan lupa kita akan ngobrol sama siswa dari SMK Gamacara. Kita harus pakai masker. Oke, dan sekarang saya sudah bersama dengan siswa-siswa SMK Broadcast Gamacara kelas 10 PSPT 1. Betul? Betul. Oke. Dan kita kenalan dulu ya sebelum kita mempraktekkan metode yang akan kita coba untuk merubah mindset kita. Kita kenalan dulu dari yang sebelah kanan saya. Hai, saya Dimas. Dimas, sebelahnya? Hai, saya Rika. Rika, sebelahnya? Hai, saya Putri. Putri, dan Hai, saya Andra. Oke, sekarang kita belajar ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus membatasi sosialisasi antar teman kita. Jadi kita mempraktekkan bergantian. Dan saat ini kita coba mempraktekkan materi kali ini dengan 4 orang siswa. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita pakai masker, pakai sanitizer juga, Social distancing. Oke. Nah, metode yang akan kita praktekkan hari ini adalah sebuah metode yang dinamakan metode TikTok. TikTok. Oh, pasti itu generasi zaman sekarang tuh pada punya TikTok. Ini beda TikToknya beda. Tapi ini TikTok yang kontennya positif ya. Ada masuk FYP ya. Jadi yang mau kita praktekkan hari ini adalah kita mencoba untuk menganalisis apa sih yang menjadi ketakutan kita dengan sebuah metode yang namanya TikTok. Nah, TikTok ini adalah sebuah metode yang diciptakan oleh seorang psikolog, ya, seorang psikolog yang bernama Prescott Lecky. Nah, metode latihannya adalah nanti kalian harus menulis ada dua kolom.
pertama kamu harus menulis kolom tik dengan dengan apa yang menjadi ketakutanmu sama ini. Dan kolom top adalah bagaimana cara kita mengantisipasi. Misalkan takutannya adalah saya nggak berani berbicara di depan kelas. Itu buat anak-anak yang pintar aja. Misalkan itu tiknya loh. Iya nggak? Nah kalau kamu punya pikiran seperti itu, kira-kira apa hasilnya? Nggak bisa jadi orang berguna gitu. Mau nyoba. Oke. Karena belum nyoba, udah dulu kan. Takut ya. Dan pasti kamu akan jadi orang yang seperti itu aja. Iya. Nah, Nggak ada perubahan. kalau memang ada ketakutan yang seperti itu, coba ditulis dulu. Dan di kolom top adalah apa sih cara yang bisa kita lakukan agar kita nggak jadi siswa yang kayak gitu-gitu aja. Paham nggak? Paham. Ya, caranya seperti apa? Kalau misalkan kita nulis di kolom top. Caranya agar tidak lakukan yang tadi contohnya ya, tidak mencoba, belajar. Terus ngomong apa tuh misal dia contohnya misal banyak-banyak ngomong di depan cermin itu metode salah satu sport. Bisa. Atau cara lain supaya kamu nggak jadi siswa yang dalam tanda kutip mandek. Untuk kemageran ya Iya. Diem-diem aja. diem aja ya nggak ada perubahan ya itu aja Harus lebih aktif gitu. Jauhin rasa malas Iya. mager buat yang mager yang rebahan tuh jauhin dulu ya. Nah itu kan caranya ya. Nah setiap orang itu sebenarnya punya ketakutan yang berbeda-beda. Ya, kamu takut, coba sebutin satu hal yang bikin kamu takut. Ketakutan yang ada di dalam diri kamu tuh apa? Coba sebutin satu-satu dari Dimas dulu. Takut saya ragu sih guys, ragu untuk melakukan Ragu ngapain? takut salah aja gitu, Takutan takut salah, Kamu salah ngomong. dia takut takut salah. Oke. Jika takut sama apa Takut akan kehilangan nih. kehilangan kuota. Enggak. Takut apa ya? kehilangan orang tua tuh Oke. thinking Mungkin yang lebih relate sama kehidupan kamu, Takut mencoba. mencoba apa? Kamu takut berenang? Mungkin? Enggak. Takut naik gunung? Takut. Takut naik gunung? Takut ketinggian? Takut. Oke. Giginya diem Oke. Terus kalau Putri? Saya takut kegelapan sama takut sepi. Takut sepi. Oke. Kalau Andra? takut sama bawah laut kan Sama bawah laut ya kenapa takut sama ini itu buat gelap ya Karena kebiasaan di dunia. Padahal biasa. pada hindu. saya paus megalodon ya Oke, maaf Paus. Canda. anda paus Jadi ini ya, sebenarnya setiap orang itu punya rasa ketakutan yang berbeda-beda, punya respon juga yang berbeda-beda, dan itu menciptakan citra diri kita. Oh, si Andra orangnya penakut, oh si Rika orangnya penakut, oh si Dimas orangnya berani, oh si Putri orangnya berani. Ya, itu tergantung apa yang kita lakukan setiap hari. Di sini paham? Jadi artinya apa? Ketika kita takut atau kita senang, kita punya respon yang berbeda di dalam diri kita. Ketika kamu takut, kamu lebih nggak excited untuk ngapa-ngapain, benar? Ketika kamu galau atau kamu bingung, pusing dengan segala sesuatu hal, pasti punya respon yang berbeda di diri kamu. Ya, karena apa? Karena itu akan berefek sama yang namanya pola kimia yang ada di kepala kita. Jadi itu bukan cuma perasaan doang, tapi akan mempengaruhi reaksi kimia yang ada di dalam otak kita sehingga kita melakukan hal-hal yang mungkin ketika kita lagi bete, teman kita tahu kalau kita lagi bete juga. benar Dan juga ketika kita lagi senang, kita punya respon tubuh yang berbeda-beda. dari raut wajah gitu. Nah, makanya metode TikTok ini akan mencoba kita harus mengantisipasi kira-kira kegagalan apa sih yang ada di depan kita karena rasa takut kita. Kita harus ngapain dengan rasa takut ini? Nah, intinya seperti itu. Jadi, kita harus coba mulai menulis 5 poin yang menjadi ketakutan kamu,
di kolom tik dan di kolom top adalah bagaimana cara, kira-kira bagaimana penyelesaian yang harus kamu lakukan. Misalkan Andra takut Dasar laut. dasar laut, Gimana tuh? artinya harus mulai proses kan, harus mulai belajar berani jalan-jalan ke pantai, harus berani belajar untuk naik perahu, harus berani untuk mencoba diving misalkan. Nah, sebenarnya ketika kita udah ketemu sama orang yang tepat, kita belajar dengan tepat bagaimana cara mengatasi rasa takutnya, itu akan hilang dengan sendirinya karena kita tahu apa yang jadi pencapaian kita. Kita mau tahu dasar laut nih, tapi kita takut. Kita harus belajar. Dari belajar itu kita tahu apa sih yang bisa kita dapat dengan kita diving. Jadi kita nggak takut untuk masuk ke dalam dasar laut dengan cara yang benar. Artinya apa? Kita harus tahu cara yang benar untuk men-treatment ketakutan kita. Sampai sini paham? Kalian bisa mulai menulis di kolom tik dan di kolom top. Dan kita coba untuk bahas apa saja yang mereka tulis di kolom tik dan di kolom top. Dari Dimas. Yang pertama itu saya takut dengan ketinggian. Bagaimana sih? Memberanikan diri agar tidak sampai sakit. Caranya? Misalkan kamu takut tinggi, kan gak mungkin kamu langsung suruh manjat Monas. Oh, kayak contohnya kayak itulah kan, yang jembatan ke gunung itu kan, itu dari Naik gunung. Ah, Oke, kalau saya yang pertama di kolom tik yaitu kecanduan HP. Nah, cara saya mengatasinya di kolom top lebih menghargai orang sekitar, coach. Kayak misalnya kalau misalnya kita yang udah kecanduan HP, lagi kumpul tiba-tiba HP. Nah, yang harus saya lakukan adalah lebih menghargai orang sekitar saya, lebih menghargai teman di depan, di belakang, di samping, dan itu kita ajak ngobrol. Yang perlu digaris bawahin adalah poin yang pertama. Kita juga harus tahu, kita harus belajar manner. Iya, betul. Ketika kita berkumpul dengan teman kita harus menghargai orang yang ada di Kita. sekitar kita. Mantap. Kalau saya sering menumpukan tugas di setiap harinya. Cara mengatasinya, hindari ponsel dan jangan terlalu kebawa pengaruh dengan teman. Kira-kira penyebab utamanya apa sih? Yang paling susah untuk kamu nggak cepat ngerjain tugas tuh? Tergiur sama aplikasi di HP. Oke, nah kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, kira-kira apa yang bakalan kamu dapat nanti ke depan? Konsekuensi yang akan kamu dapat pastinya? Akan terus malas. Oke, dan akhirnya nilai kamu jadi jelek nih. Iya. Yang pertama saya yaitu dasar laut. Kenapa sih takut dasar laut? Karena dalam itu gelap. Nah, mengatasinya saya sering berenang di laut, coach, menjelajahi oleh pawangnya atau teman saya yang berani. Nah, mengatasinya juga bisa jadi berkegiatan di laut yang menurut saya menarik, kayak misalnya banana boat, terus mancing ikan, mancing lobster, kan banyak tuh. Nah, itu mengatasinya. Dan itu dia tadi metode TikTok yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Dan untuk kamu siswa-siswa SMK Agama Caraka, untuk kelas 10-nya, kamu harus membuat kolom tik dan kolom top sendiri di rumah dan kamu upload di link tugas yang sudah disediakan di sekolah.id. Dan saya Alvano, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Izin aja.